Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kesha Kirana Rusdi Ramadhani, absen 14 dari kelas 7H. Di sini, saya akan menanggapi buku nonfiksi yang berjudul KKN di Desa Penari. Buku ini atau novel ini ditulis oleh Simple Man, diterbitkan oleh PT Cipta, karya penyunting oleh Said Arlo, penyelaras aksara oleh MB Winata, desain sampul oleh Raden Mukti, ilustrator oleh Ajan Anggara dan Alfion. Untuk cover depan buku ini cukup menarik dan simple, dengan latar belakang hitam dan tulisan berwarna merah. Novel KKN di Desa Penari merupakan novel bergenre horor yang diadaptasi dari kisah nyata menurut sebuah utas Twitter oleh sebuah akun yang sempat viral, menceritakan tentang sekelompok mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN di Desa Penari. Karena hal itulah penulis tertarik untuk meresensi novel ini, yang ternyata dibuat juga dalam film layar lebar, sehingga menembus angka penjualan tiket terlaris sebanyak 10 juta penonton. Novel KKN di Desa Penari menceritakan kelompok mahasiswa salah satu universitas di daerah Jawa Timur yang akan melaksanakan KKN atau kuliah kerja nyata, yang beranggotakan Ayu, Nur, Widya, Bima, Anton, dan Wahyu. Mereka akan melaksanakan KKN di desa terpencil di ujung timur Pulau Jawa yang terkenal dengan nama Desa Penari. Banyak pertimbangan ketika memilih desa tersebut, namun akhirnya pihak kampus menyetujui dan mereka pun berangkat ke daerah tersebut. Desa yang mereka tuju ternyata tidak bisa diakses oleh mobil, karena sebelum sampai ke desa itu mereka harus melewati hutan belantara. Akhirnya mereka dijemput menggunakan motor oleh warga setempat. Banyak kejadian aneh yang dialami Widya saat perjalanan menuju desa tersebut. Namun akhirnya mereka sampai dan disambut oleh Pak Prabu, yang dimana beliau adalah kepala desa. Suara gamelan di tengah malam yang membuat Nur dan Widya mulai merasa ketakutan akan desa yang akan mereka tempati untuk KKN ini. Teror yang kian hari menghampiri para mahasiswa tersebut. Widya yang kesurupan dengan tarian anggunnya, Ayu dan Bima yang terlihat mencurigakan, Anton dan Wahyu yang selalu melihat keanehan yang Bima lakukan, serta Nur yang kesurupan oleh seorang nenek-nenek yang menjaganya. Segala kejanggalan lainnya yang dialami para mahasiswa itu terkumpul dalam novel KKN di Desa Penari ini. Kelebihan dari novel KKN ini adalah memiliki sudut pandang yang unik, di mana terdapat sudut pandang dari dua orang, yaitu Nur dan Widya, serta desa yang dirahasiakan lokasinya ini menghipnotis pembaca untuk lebih menggali latar di novel ini. Kekurangannya adalah novel ini dianjurkan tidak dibaca oleh anak di bawah umur karena terdapat adegan dewasa dan dialog dengan bahasa yang kasar, serta terdapat pengenalan beberapa tokoh yang kurang dijelaskan secara mendalam. Secara keseluruhan, buku ini bercerita dengan menggunakan dua sudut pandang mengenai tragedi horor yang menimpa beberapa mahasiswa saat melakukan tugas KKN di sebuah desa penari. Dari cerita ini, pembaca mendapatkan pembelajaran bahwa jika kita berada di lingkungan yang baru, hendaknya kita menghormati setiap adat istiadat yang ada serta berhati-hati dalam bertingkah. Karena apa? Yang kita tanam itulah yang kita tuai. Buku ini sangat disarankan bagi pembaca yang menyukai genre horor. Namun sayangnya pada buku ini
terdapat bagian mengandung unsur dewasa, sehingga dinilai kurang cocok bagi semua umur dan lebih layak dibaca untuk pembaca yang sudah berumur lebih dari 17 tahun. Demikian tanggapan dari saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.